Fa'ilin. Yang mana terpotong? Itu di bawah nomor 3 ya? Oh, enggak. Itu enggak terpotong itu. Oh, bukan terpotong. Oh, enggak, bukan terpotong itu, enggak. Sudah Bukan betul ini. terpotong. Oke. Baik. Pak, saya mau tanya ya, kok saya Ya. bingung ya? Itu 3 kata, 4 kata, 4 huruf, 3 huruf, bagaimana menginikannya ya, Pak? Mengapakannya? Oh, ini 3 huruf, ini 4 huruf. Seperti ibadatun. Cara ngitungnya dia 3 huruf, bagaimana, Pak? Dilihat fi'il madinya, Bu. Dia patokan dia 3 huruf atau 4 huruf fi'il madinya. Oh, gitu. Misalnya Tapi kata kalau apa, Ibu? Misalnya kata apa? Ya tadi ibadatun, tadi kan ibadatun ya. Bukan Sama ibadah, bukan imannya. abada. Kalau Iya, ibadah abada. dia abada. Oh, jadi dari kata kerja dong kita Kata lihat. kerjanya Dia yang 3 dibilang huruf. 3 huruf itu maksudnya kata kerjanya. Oh ya, itu. Oke. Ya. Bukan di kata dasarnya ya, bukan di ibadahnya itu. Ini kata dasar yang ini, Bu. Bapak Ibu coba lihat. Ini kata dasar nih semua nih yang ada di sini. Ya, Ini ada iman. ibadah, zikir, syukur. Ini namanya kata dasar. Oh. Kelihatan nggak yang kolom yang ini apa? Arti. Iya. Sudah lihat semua? Ibadah, zikir, syukur, sabar. Ini belum dalam bentuk kata kerja ini. Ilmu, amal. Ya, nanti masuk di kata kerja itu baru patokannya 3 huruf ya di fi'il madinya. Oh iya. Oke, jelas ya? Ya. Ustadz, Ya. Ini mau tanya Ustadz. Ya. Ini kan misalkan kalau wasannya 3 huruf itu pakai huruf pertamanya itu fathah. Tapi ketika 4 huruf dia sudah dhamma. Iya. Bagaimana tuh Ustadz? Nah, ini sudah saya jelaskan ini pekan yang kemarin. Itulah perbedaan antara 3 huruf dan 4 huruf. Ya. Gitu. Jadi ciri-ciri 3 huruf itu dia vokal A, fathah dia. Kalau 4 huruf dia vokal U atau dhamma. Nah, jadi ini harus tahu karena nanti akan ada hubungannya dengan pelajaran selanjutnya. Ya kan? Nah, ya. Itulah, itu memang perbedaannya sudah karena memang 3 huruf dan 4 huruf. Oke. Jelas ya? Iya. Baik. Masya Allah Bapak Ibu, itu sudah kita lewati ya. Kemudian sudah banyak juga yang setoran. Nanti kita akan. Sorry saya. Oke, hari ini coba lihat di grup ada yang belum masuk nggak? Atau sudah semua? Oh, sudah ya. Pak Ustadz. Baik, hari ini kita masuk pelajaran baru. Ya, apa itu? Ya, pertemuan yang ke-9 materinya itu adalah isim fa'il. Itu bahasa Arab ya, istilah dalam bahasa Arab. Ya. Apa namanya? Isim fa'il. Atau kata pelaku. Kata pelaku. Jadi kita akan mempelajari pola dari kata pelaku. Kalau dalam pola garisnya warna apa tuh kalau menunjukkan dia pelaku? Biru. Ya, masih ingat nadanya? Biru, pelaku, Orang yang. Ya, biru pelaku orang yang ya. Ya. Nah, di sini apa bedanya? Kalau di sini kita pelajari lebih lengkap lagi. Kalau cuma di pola garis kan ketahuan kalau garisnya biru menunjukkan itu pelaku. Tapi siapa pelakunya kan gitu ya? Iya. Itu yang belum tahu kan? Karena cuma garisnya itu menunjukkan pelaku. Ya kan, bisa pelakunya 1 orang, bisa pelakunya banyak orang. Itu dipelajari di sini. Ya. Sama dengan kemarin-kemarin. Kalau garisnya hijau cuma menunjukkan kata kerja lampau, belum tahu siapa yang melakukan kata kerja itu. Pelaku dari kata kerja itu. Nah, sudah kita pelajari polanya. Kemudian kalau garisnya merah itu hanya menunjukkan kata kerja sekarang, belum tahu siapa yang melakukan kata kerja itu. Apakah dia, mereka atau apa, itu di polanya. Nah, hari ini kita belajar kita mempelajari kata
kata pelaku, ya. Kata pelaku atau isim fa'il, ya. Polanya ada di bukunya Bapak Ibu, ya. Bisa juga dilihat di sini, ya. Bisa juga dilihat di sini, ya. Isim fa'il atau kata pelaku. Nah, wazannya ya atau polanya seperti yang Bapak Ibu lihat sekarang, ya. Nah, yang pertama adalah wazannya itu adalah fa'il. Ya, coba semua bilang fa'il. Fa'il. Ya. Masih dari kata mengerjakan, ya hanya saja bedanya dia huruf pertamanya dipanjangin. Fa'il, tulisannya fa'ilun, tapi nggak apa-apa dibaca aja fa'il. Coba semua fa'il. Fa'il. Nah, jadi kalau fa'il, wazan fa'il, huruf pertamanya panjang itu artinya orang yang mengerjakan. Apa artinya? Orang yang mengerjakan. Orang yang mengerjakan. Nah, ya. Berarti menunjukkan satu orang kan, cuma orang yang mengerjakan ya, bukan orang-orang. Oke, nah yang berikutnya, yang urutan kedua, ya. Bedanya dengan yang di atas tinggal ditambah wawu nun saja. Iya enggak? Iya. Tinggal ditambah wawu nun. Bunyinya adalah fa'ilun. Dipanjangin karena ada wawu nun. Fa'ilun. Bedanya dengan di atas hanya ditambah dengan wawu nun di bagian belakang. Jadi kalau di atas fa'il, kalau di bawah fa'ilun. Fa'ilun artinya karena ada tambahan wawu nun maka bertambah pelakunya. Kalau tadi di atas orang yang, maka di bawah ini menjadi orang-orang yang berarti mengerjakan, karena fa'ala itu artinya mengerjakan. Ya. Bisa bunyinya fa'ilun atau bisa bunyinya fa'ilin. Nah, ada tambahan apa di belakangnya? Ya dengan nun. Nah, jadi sama aja. Jadi dalam Al-Quran itu kadang pakai redaksi fa'ilun, kadang pakai redaksi fa'ilin. Artinya sama, orang-orang yang mengerjakan. Ya, orang-orang yang sedang mengerjakan. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya tambah tak marbuto di belakang. Ya. Fa'ilah. Ada tak marbuto. Ya, dijadikan hak belakangnya aja kalau membaca. Asalnya fa'ilatun gitu kan. Tapi dalam latihan kita fa'ilah. Ya, coba bilang semua fa'ilah. Iya, fa'ilah. Oke, fa'ilah, perempuan yang mengerjakan. Karena tak marbuto di belakang menunjukkan itu pelakunya perempuan. Ya. Berikutnya adalah fa'ilat. Nah, ada tambahan alif dengan tak maftuha, tak yang terbuka di belakang. Ya. Itu artinya berarti perempuannya banyak. Berarti fa'ilat artinya adalah perempuan yang mengerjakan. Ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Saya ulangi, ini adalah pola atau wazan daripada isim fa'il. Ya, yang pertama adalah fa'il, orang yang mengerjakan. Ya. Kalau fa'ilun atau fa'ilin tambah wawu nun atau ya nun, maka artinya orang-orang yang mengerjakan. Ya. Kalau tambah tamar buta di belakang, fa'ilah, itu artinya perempuan yang mengerjakan. Ya. Kalau perempuannya banyak, maka fa'ilat, perempuan yang mengerjakan. Ya. Jadi begini Bapak Ibu ya, cara menghafalnya begini. Kita senandungkan lagi. Ya, isim fa'il,
fa'ilun, fa'ilin, fa'ilah, fa'ilat. Fa'il, orang yang mengerjakan. Fa'ilun, fa'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Fa'ilah, perempuan yang mengerjakan. Fa'ilat, perempuan-perempuan yang mengerjakan. Nah, seperti itu ya. Jadi lebih mudah, Bu. Ya, ternyata hanya 4 saja dia, hanya 4. Kalau fi'il madhi mudhari kan ada 6 pola tuh. Kalau ini hanya 4, ya. Hanya 4. Baik. Sekarang hidupkan semua mikrofonnya. Nah, kita lantunkan sama-sama ya. Bisa? Oke, 1 2 3. Dengarkan lagi sekali. Fa'il, fa'ilun, fa'ilin, fa'ilah, fa'ilat. Ayo, ulang ya. 1 2 3. Fa'il, fa'ilun, fa'ilin, fa'ilah, fa'ilat. Nah, artikan fa'il, orang yang mengerjakan. fa'ilun, fa'ilin, Orang-orang yang mengerjakan. Fa'ilah, perempuan yang mengerjakan. Perempuan yang mengerjakan. Oke, saya matikan dulu mikrofonnya. Ya, karena kita akan masuk ke contoh ya. Baik, ini sebagai pola saja, sebagai wazan. Kita pakai 6 kata lagi tadi. 6 kata yang sering kita pakai itu ya, ibadah, syukur, amal dan seterusnya ya. Baik, kita jelaskan dulu ya. Jadi fa'il artinya orang yang mengerjakan ya. Misalnya contohnya adalah solih, ya kan? Ini sesuai dengan wazan fa'il. Berarti solih, orang yang solih. Kan gitu, sesuai kan? Fa'il, solih. Ya kan? Orang yang solih. Ya, atau contoh lain misalnya dari kata kafaro, kafir. Ya, kalau mau bilang orang yang kafir berarti dipanjangin huruf pertama sesuai dengan wazan di atas. Berarti kafir. Ya kan? Fa'il, kafir. Berarti kafir, orang yang kafir. Nah, gitu ya. Contoh yang lain misalnya dalam surat Al-Fatihah. Malik. Ya kan? Dari kata memiliki. Berarti malik. Ya, artinya yang memiliki atau pemilik. Berarti dia pelaku kan? Nah, seperti itu. Atau contoh dalam surat Al-Kafirun. Abid. Sesuai dengan wazan di atas. Fa'il. Kalau ibadah maka menjadi abid. Berarti abid artinya orang yang beribadah. Ya kan? Karena wazannya adalah fa'il. Abid. Orang yang beribadah. Diambil dari kata ibadah. Kata dasarnya ibadah. Berubah menjadi abid. Maka berarti dia wazan isim fa'il, pelaku. Berarti dia menjadi orang yang beribadah. Ya. Baik. Kalau tambah waw nun atau tambah ya nun ya dengan nun di belakang sama, orang yang mengerjakan, cuma banyak orangnya ya. Maka fa'ilun, fa'ilin itu artinya orang-orang yang mengerjakan. Iya, ya. Misalnya contohnya apa? Pak Ustadz, ya. Apa bedanya waw nun dengan ya nun itu Pak Ustadz? Iya, baik. Kalau di dalam sekejap sebenarnya tidak membahas itu. Ya, tapi nggak apa-apa kalau Ibu tanya, itu pelajaran di nahwu shorof. Dia bisa waw nun,
bisa jadi ya nun. Tergantung kalau jadi panjang kan. Kalau dia waw nun berarti pelaku. Kalau dia ya nun jadi objek. Nah, jadi panjang, Bu. Intinya kalau di sekejap itu artinya yang penting sama. Oh, gitu. Oke, Ibu? Nanti kalau kita belajar nahwu sorof baru kita jelaskan. Ya. Syukron Ibu Agnesia. Baik. Jadi fa'ilun, fa'ilin artinya orang-orang yang mengerjakan. Ya kan? Tinggal tambah waw nun atau ya nun. Contohnya apa? Solih. Kalau solih kan orang yang solih. Kalau orang-orang yang solih tinggal tambah waw nun. Solihun. Orang-orang yang solih. Ya kan? Atau solihin. Orang-orang yang solih. Ya kan? Nah, jelas. Dan misalnya kafir, contoh kafir. Kalau satu orang kafir, kafir. Kafir. Kalau banyak orang tinggal tambah waw nun aja. Kafir. Kafirun. Atau kafirin. Kafirin. Orang-orang yang kafir. Nah, ya. Baik. Berikutnya, jadi kembali kita kepada apa? Kembali kepada pola atau wazan ya. Jadi kata apa saja yang dikasih nanti bisa disesuaikan. Atau misalnya ini tadi kafirun, kafirin, orang-orang yang kafir. Iya. Misalnya dalam surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai al-kafirun, orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir. Kalau cuma satu kafir, kafir. Fa'il, Kafir. ya kan? Tapi kalau banyak orang kafir, tinggal tambah waw nun aja. Kafirun, fa'ilun, kafirun, atau kafirin, sama aja itu. Ya. Nah, contoh dalam surat Al-Kafirun juga, abidun. Abid, orang yang beribadah. Satu orang beribadah. Orang yang beribadah. Kalau abidun atau abidin, sama aja itu. Orang-orang yang beribadah. Diambil dari kata ibadah. Ustaz, Ya. itu kalau ada alif lam mati itu menunjukkan apa ya? Enggak, kalau itu enggak ada maknanya. Kalau alif lam itu enggak ada maknanya, Bu ya. Alif lam itu dia hanya sekedar apa namanya? Tambahan saja. Ya. Lengkap. Tapi kembali ke kata aslinya itu mulai dari kata aslinya. Hilangkan alif lam itu kata aslinya. Ya, jadi alif lam tidak ada pengaruhnya ya. Nah, gitu. Baik. Kemudian wazan yang berikutnya perempuan yang mengerjakan. Kalau perempuan tinggal tambah tak marbuto. Fa'ilah. Sebenarnya bacanya sebenarnya bacanya apa? Fa'ilatun. Ya kan, cuma kita baca kalau dalam latihan fa'ilah. Fa'ilah. Berarti perempuan yang mengerjakan. Nah, sekarang tahu berarti kalau orang yang kafir apa tadi? Kafir. Kafir. Kalau perempuan kafir berarti tinggal ikuti wazan ini. Kafirah. Kafirah. Iya kan gitu. Atau kalau solih, satu orang solih. Kalau perempuan yang solih, Solihah. solihah. Tinggal tambah tak marbuto aja. Sesuai dengan wazan fa'ilah, perempuan yang mengerjakan, berarti solihah, perempuan yang solih. Nah, sesuai ya? Iya. Atau misalnya kafiroh, perempuan yang kafir. Perempuan yang kafir. Nah, ya kan? Jadi tambahan hanya tak marbuto untuk membedakan bahwa ini perempuan. Seperti itu. Itu dalam bahasa Arab. Dan masih banyak contoh yang lain ya. Ya, yang terakhir perempuannya banyak yang mengerjakan. Ya. Perempuannya banyak, berarti tinggal tambah alif dengan tak maftuha, tak yang terbuka di belakang. Fa'ilat gitu. Coba. Fa'ilat. Perempuan yang mengerjakan. Berarti kalau perempuan yang solihah apa? Perempuan Solihat. Ya, solihat. Kalau perempuan yang kafir berarti kafirun. kafirat. Nah, gitu ya. Nah, ini.
Solihat, perempuan yang solih. Ya kan gitu. Kalau contoh yang lain misalnya kafirat, perempuan yang kafir. Nah, jadi kembali ke wazan ini. Ada yang mau ditanyakan? Nah, jadi ini Bapak Ibu adalah pola pelaku. Nah, pola dari kata pelaku. Ya, atau wazan dari isim fa'il. Isim fa'il itu kata pelaku. Ya kan? Ciri-cirinya seperti ini, bisa dilihat baik-baik, dihafalkan. Oh, gampang ternyata ya. Ternyata masih dari, kalau ini selalu pakai kata mengerjakan ya. Ini kan dari kata fa'ala, mengerjakan ini. Cuma ciri-cirinya, oh dipanjangin huruf pertamanya. Lihat huruf pertamanya semua dipanjangin. Fa, tinggal ujungnya menyesuaikan. Sesuaikan. Ya, kalau ada yang mau bertanya dan belum paham, boleh silakan. 1-2 orang. Ustaz, jadi kalau yang perempuan itu cuma ditambah la aja memanjangkannya, semuanya sama juga ya di atasnya, Pak Ustaz? Iya. Cuman Betul, la-nya Ibu. aja ya, bedanya Betul, dengan huruf pertamanya sama. iya, Belakangnya aja yang berbeda ya. iya. Jadi kalau sudah hafal ini, kalau sudah hafal pola ini, maka kata apa saja yang kita kasih, ya bisa insya Allah. Coba kita uji ya. 6 kata yang sering kita pakai itu apa? Ibadah, amal, syukur, zikir, sabar, ilmu, amal. Oke, kita tes ini, kita tes. Kita tes 6 kata ini, kita mau coba kita rubah. Berarti kalau ibadah berarti orang yang beribadah, orang-orang yang beribadah, perempuan yang beribadah, perempuan yang beribadah, kan gitu. Coba. Orang yang beribadah berarti abid. Diambil dari fiil madinya abada menjadi abid. Kalau orang-orang yang beribadah menjadi abidun atau abidin. Ya, kalau perempuan yang beribadah abidah. Perempuan yang beribadah abidat. Nah, gitu kan? Oke, sekarang kata syukur. Lihat di fiil madinya. Berarti syukur orang yang bersyukur, orang-orang yang bersyukur. Berarti orang yang bersyukur syakir, orang yang bersyukur, syakirun, syakirin, orang-orang yang bersyukur, syakirah, perempuan yang bersyukur, syakirat, perempuan yang bersyukur. Misalnya zikir sama aja, berarti kalau zikir zakir, zakirun, zakirin, zakirah, sabar, sobir, dari kata sobaro, sobir, sobirun, sobirah, sobirat. Sekarang berilmu. Alim. Kan fiil madinya alimah. Berarti kalau orang yang berilmu alim. Teruskan itu alim, alimun, alimin, alimah, alimat. Alim, orang yang berilmu, alimun, alimin, orang-orang yang berilmu, alimah, perempuan yang berilmu, alimat, perempuan yang berilmu. Ya, misalnya kata amal, amil. Makanya ada disebut amil zakat, ya kan? Amil, orang yang beramal. Lanjutkan. Amil, amilun, amilin, amilah, amil, orang yang
beramal, dan seterusnya. Ada di bukunya Bapak Ibu ada. Kita nanti latihan. Di bukunya Bapak Ibu ada. Ya. Ustadz, anak bertanya. Oke. Baik, saya yang bertanya dulu silakan. Ya, Ustadz. Silakan Ibu Dewi aktifkan mikrofonnya. Iya. Ustadz, ini mohon yang ke tadi lagi ke polanya Ustadz, ke Oke. wazannya. Siap. Nah, ini pertanyaannya mungkin karena saya nggak mengerti. Jadi kalau orang yang laki-laki, kenapa bukan laki-laki yang itu mencakup semua orang kah? Kalau yang Enggak. Ini saya bilang kemarin yang tulisan laki-laki diabaikan aja. Oh, I see. Makanya Diabaikan. nggak ada ya. Karena Nggak ada. saya pikir itu menunjuk ke jenis kelamin laki-laki, bukan? Iya, asalnya begitu. Tapi biasanya Ibu Kalau kita sesuatu yang Allah tujukan kepada laki-laki biasanya kepada semuanya. Oh, gitu. Iya. Pola untuk laki-laki itu kepada semuanya. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu kalau kita lihat polanya orang-orang yang beriman laki-laki. Apakah hanya yang disuruh hanya laki-laki aja berpuasa? Tidak. Enggak. Jadi Nah, umum. itu yang tadi saya mau tanyakan Ustadz, kok di Al-Qur'an laki-laki terus. Oh, enggak. Jadi dia Ya. lebih umum. Biasanya begitu. Ya. Kalau ke laki-laki bagus juga tuh Ustadz, kita nggak ikut. Enggak ya. Jadi asalnya dia kalau dalam percakapan memang ini menunjukkan laki-laki dalam percakapan hari-hari ya. Oh iya. Untuk membedakan dengan percakapan perempuan. Tapi kalau beda dengan redaksi Quran, ya karena itu kan ada tafsirnya dari para ulama pasti kan. Ya, perkataan untuk laki-laki ya itu adalah perintah untuk laki-laki, itu perintah untuk perempuan. Kecuali ada dalil yang lain yang mengkhususkan bahwa itu untuk laki-laki saja. Tapi selama tidak ada, maka kita mengamalkan keumuman ayat itu. Ya, al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab. Yang diamalkan itu adalah umumnya lafaz, bukan khususnya sebab. Al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab. Ya. Ya. Sumpah pemuda untuk perempuan juga, sumpah pemuda. Oke ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Jadi kalau lagi ngeterjemahin nggak usah dibilangin laki-lakinya ya Pak Oh, nggak Ustadz? usah. Generalnya aja dibilang. Misalnya kafir. Atau kuliah ayyuhal kafirun. Ya kan? Orang-orang kafir. Ya, orang-orang yang kafir. Nggak perlu laki-laki yang kafir, nggak perlu. Ya. Berarti kalau disebut perempuan dalam Al-Quran itu sudah khusus perempuan. Itu kalau disebutkan perempuan itu baru. Kalau dia pakai pola perempuan, misalnya kafirat. Nah, itu baru. Mereka. Apa Perempuan. Oke, seperti itu Ibu ya. Ustadz. Ya, silakan. Berarti perempuan ini terhormat ya. Jatah laki-laki juga diambil, tapi kalau perempuan nggak diambil sama laki-laki. Seperti itu. Itu menunjukkan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Ar-rijal ya. Para laki-laki itu qawwam. Ya, qawwam itu apa ya? Pemimpin. Sebagai pemimpin. Jadi dia disebutkan duluan baru yang lain mengikuti. Ya. Pelindung ya. Siap. Baik. Masya Allah. Ada lagi Bapak Ibu? Sama seperti tadi saya bilang sumpah pemuda. Jadi bukan hanya untuk pemuda, pemudi juga sumpah pemuda. Oh iya betul Pak. Dalam bahasa Indonesia ternyata ada contohnya juga. Jadi kalau hari ibu, hari bapak enggak. Iya betul. Masya Allah. Bagus itu. Pengkiasan yang masuk akal itu. Baik ya. Jadi sekali lagi saya rasa jelas ya. Saya rasa jelas ini adalah polanya. Silakan dilihat kembali, dilihat lagi rekamannya atau lihat juga bukunya ada. Kemudian latihan merubah. Coba sekarang saya tanya, tebak artinya ya. Dari 6 kata ini saya minta tebak lagi. Kan sudah tahu polanya. Ya kan? Insya Allah Ustaz. Sangat mudah. Tinggal katanya sesuaikan kata apa yang saya pilih. Fokus. Ya, fokus lagi. Coba. Ya. Boleh semua sama-sama dulu. Silakan siapa cepat bisa. Abidun.
Dari 6 Bapak Ibu. Orang-orang yang beribadah. beribadah. Abidun dari kata ibadah. Abada, abidun. Makanya ada namanya orang abidin, sama aja itu. Ya kan? Pak Abidin, ya kan? Itu diambil dari kata abid, orang yang beribadah. Oke. Berikutnya mestinya ya. orang-orang. Berarti Kenapa? mestinya namanya bukan Abidin, Abid ya. Harusnya abid. Memang begitu. Itu kesalahan dalam bahasa Indonesia begitu. Kadang untuk satu orang dia pakai jamak, dia pakai plural. Ya, itu kesalahan. Sama bayangan. Bisa jadi Ada kan nama orang, ada nama orang solihin. Itu artinya orang-orang yang solih. Harusnya namanya solih. Karena satu orang. Solih. Benar, tapi benar juga Ustaz, supaya dia bisa mengajak orang-orang untuk soleh. Wah, bisa. Kalau dibawa ke situ maknanya bisa. Ya, dia atau misalnya satu orang soleh tapi seperti seakan-akan dia adalah dia akan menjadi daripada orang-orang soleh. Yes. Bisa. Masuk akal. Oke. Cocologi. Iya. Kemudian sobiroh. Perempuan yang sabar. Perempuan sabar. Alimat. Perempuan yang berilmu. Ya. Amilin. Laki-laki yang berilmu. Laki-laki. Orang yang beramal. Iya, amilin laki-laki. Orang-orang yang beramal. Ya, gampang insya Allah ya, gampang ya. Jadi kembali kepada pola ini, ya. Apalagi kalau kata itu punya dasar dalam bahasa Indonesia. Ya, seperti itu ya. Nah, tugasnya silakan difoto lagi. Setoran, ya, tugasnya adalah setoran isim fa'il atau kata pelaku 3 huruf. Jadi yang tadi itu Bapak Ibu pelaku untuk asal kata yang 3 huruf ya. Nah, kemudian setoran satu kata dari 3 huruf. Memilih. Saya contohkan begini ya. Contoh setorannya begini. Sama dengan setoran-setoran kemarin Bapak Ibu ya. Sama dengan setoran kemarin. Misalnya saya tampilkan. Nah, ini kan sebagai polanya. Jadi polanya dulu Bapak Ibu sebutkan. Ustadz, saya mau, ini contoh supaya bisa diikuti nanti. Ustadz, saya mau setoran pola isim fa'il. Fa'il, fa'ilun, fa'ilin, fa'ilah, fa'ilat. Artikan. Fa'il, orang yang mengerjakan. Fa'ilun, fa'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Fa'ilah, perempuan yang mengerjakan. Fa'ilat, perempuan yang mengerjakan. Itu baru wazan, baru pola. Pilih satu kata, misalnya Ustadz saya memilih kata zikir. Ya, berarti zakir, zakirun, zakirin, zakiroh, zakirat, zakir, orang yang berzikir, zakirun, zakirin, orang-orang yang berzikir, zakiroh, perempuan yang berzikir, zakirat, perempuan yang berzikir. Itu contoh setorannya ya. Lihat lagi nanti rekamannya. Baik Bapak Ibu, kita break dulu 5 menit. Kemudian kita menerjemahkan tugas Al-Baqarah ayat 25 sampai 26. Oh ya, yang pekan lalu juga belum kita terjemahkan 21, ya? 21 sampai 24 belum Pak. Oh ya, berarti digabung dengan itu ya. Baik, kita break dulu, mungkin 3 atau 4 menit, kita masuk lagi ya. Silakan break dulu Bapak Ibu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Dapat list, jadi bisa, jadi beli itunya enggak beli tahu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita berhenti sampai di ayat berapa, Bu? 20. 20. 20, Ustaz. 20. Oke, 20 ya. Gimana tadi? Oh ini. Jelas, Bu, ayatnya? Kelihatan jelas ya? Jelas, Ustaz. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ibu Dewi sudah setoran ya? Sudah, Ustaz. Coba Ibu. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi. Ayat 21 ya. 21. 21. Alladzi ja'ala lakumul ya, Ustaz. Ya ayuhan nasu dari ya ayuhan. Oh ya ayuhan nas ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, a'budu rabbakum, beribadahlah kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Oke, bagus. Ibu Dewi syukron. Berikutnya siapa yang sudah setoran? Ini silakan. Siapa? Iya, Mas. Oke, silakan. Ayat yang berikutnya. Allazi ja'ala lakumul arda firasya, yang Dia telah jadikan dari kalian bagi kalian ini sebagai hamparan. Ibu Nurliana coba aktifkan lagi mikrofonnya. Oh ya, maaf Ustaz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi ja'ala lakumul arda firasya. Orang yang Dia telah jadikan. Jangan bilang orang, yang di sini yang. Oh, yang, iya betul. Allah itu yang. Karena yang maksudnya Allah ya. Ya, Allah. Oh, di apa? Artinya yang saja itu ya? Iya, karena kan tadi bicaranya Allah tadi kan. Kan gini, kan Ibu Dewi terjemahkan, wahai manusia, beribadalah kepada Rob kalian, Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allah itu yang. Allah itu yang di situ. Masa Allah dibilang orang yang? Oke. Alladzi berarti yang telah menjadikan. Yang telah menjadikan, gitu. Allazi ja'ala lakumul arda firasya.
yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan, was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai binaan itu binaan ya Ustaz. Wa Sebagai apa? Atap. anzala, sebagai atap. Dan wasama binaan dan langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan Allah telah menurunkan air dari langit. Fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, dan telah mengeluarkan dari dalamnya buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada. Lalu tidaklah dia menjadikan Allah bagi Allah sekutu-sekutu, dan kamu belum dibaca. Wa antum ta'lamun, dan kamu tidak mengetahui, dan kamu mengetahui. Loh, kan saya ajarkan antum itu kamu atau kalian? Kalian, Ustaz. Kenapa diterjemahkan kamu? Antum apa? Kalian atau kamu? Kalian Ustaz, kalian. Kenapa diterjemahkan kamu? Aja apa namanya? Timbul aja. Oh, Oke. Baik, syukron Ibu. Antum ta'lamun, dan kalian mengetahui. Oke ya, baik-baik. Syukron. Sudah bagus ya terjemahannya. Ya, kalau kita mengikuti terjemahan Departemen Agama itu, Ibu, biasanya dia pakai kamu ya. Kamu pada tapi kalau kita kembali ke kaidahnya, ya sebenarnya antum itu kalian. Ya. Kalau kita lihat terjemahan Indonesia itu kamu. Ya. Wahai manusia, beribadahlah kamu. Tapi kalau dalam kaidah kita, beribadahlah kalian. Tapi sebenarnya sama aja, cuma supaya maksudnya nggak bertentangan dengan yang kita ajarkan. Ya kan? Tapi sebenarnya sama saja. Ya. Bahkan menurut saya lebih pas kalau diterjemahkan kalian. Ya kan? Karena ada domir kamu, ya, kata ganti orang untuk kamu, ada kata ganti orang untuk kalian. Ya, coba nanti dicari kenapa Departemen Agama menerjemahkan kamu jadi kalian jadi kamu. Coba Ibu buktikan. Buka terjemahan yang standar Departemen Agama. Ya, wahai orang-orang yang beriman, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu. Padahal di situ Robbakum, Tuhan kalian. Baik, di sini yang sudah setoran juga. Saya minta Ibu Mira. Ibu Mira ada? Ya, ada Ustadz. Nah, Ibu Mira sudah setoran ini. Sudah Ustadz. Ya, coba Ibu lanjutkan ayatnya, Bu. Wa in kuntum. 23 ya. Ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, dan jika kalian berada di dalam keraguan dari apa yang kami turunkan atas hamba kami, fa'tu bi suratim mim mithlihi, maka buatlah surat dari semisalnya. Wada'u syuhada. Suaranya ditambah, Bu. Oh, enggak, ini ya enggak. Wada'u syuhada'akum min dunillah, dan ajaklah penolong-penolong kalian dari selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian berada orang-orang yang benar. Nah, ini muncul nih yang kita pelajari tadi Bapak Ibu. Shodiqin, orang-orang yang jujur. Berarti polanya shodiq, ya kan? Shodiqun, shodiqin, ya kan? Nih, tulisannya shodiqin. Ini pola yang tadi kita pelajari. Shodiq, shodiqun, shodiqin. Makanya garisnya biru.
Nah, bagus sudah, Bu. Ya, Ibu Mira syukran, cukup? Ustaz. Oke, barakallahu fiik. Berikutnya saya minta Pak Rijal juga sudah nerjemahin, Pak Rijal. Selesai, Ustaz. Ya. Fa illam taf'alu. Nah. Ayat yang ke-24, Pak. Kak Rijal kayaknya belum nggak? Pak Rijal ada? Kak Rijal nggak aktif, Ustadz. Belum Oke. aktif. Coba Alwi, Bang Alwi Rahim. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Mikrofonnya. Mute. Mikrofonnya Unmute. ada. Mikrofonnya, Bang. Ya. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا, dan lalu jika tidak kalian lakukan, walan taf'alu, dan tidak akan kalian lakukan, Oke, bagus. narul lati, maka takutlah kepada anar, api neraka, allati, yang waquduhan nasu, yang bahan bakarnya dari manusia, wal hijarah, dan batu-batu, uiddat lil kafirin, yang disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Nah, Masya Allah, bagus. Berulang lagi nih yang kita pelajari tadi. Kafirin. Itu garisnya biru. Pola isim fa'il berarti kata pelaku kan? Kafir. Kafirun. Kafirin. Itu ada. Nah, oke. Syukron ya. Ini enggak semua kita sebutkan untuk menerjemahkan, tapi enggak apa-apa ya. Karena yang setoran banyak, tapi ayatnya cuma 4. Enggak apa-apa ya, yang enggak kebagian ya. Baik. Allah mengatakan, perhatikan. Setelah kita artikan lagi. Ya ayyuhan nasu, wahai an-nasu manusia. U'budu, ini garisnya hitam. Berarti perintah. U'budu kata dasarnya ibadah. Berarti kalau garisnya hitam kata dasarnya ibadah berarti beribadahlah. Berarti kalian ya kan? Ini kita belum ajarkan polanya kata kerja perintah. Tapi minimal garisnya udah tahu kalau itu perintah. Beribadahlah kepada siapa? Rabbakum. Kepada Rob kalian. Alladzi. Berarti kalau Rabbakum Tuhan kalian berarti jangan orang yang masa Tuhan kalian orang yang. Alladzi itu dua loh artinya, Bu. Bisa lihat kertas ajaibnya. Alladzi bisa diartikan orang yang, bisa juga yang. Ya kan? Nah, di sini Allah bilang Rabbakum Tuhan kalian berarti bukan orang yang. Konteksnya perhatikan. Alladzi yang khalaqakum. Nah, garisnya hijau berarti telah. Kholako dari kata kholik, pencipta. Berarti kalau garisnya hijau telah menciptakan. Siapa menciptakan siapa? Kum. Kalian warna merah. Ya kan? Walladzina, dan orang-orang yang min dari qablikum sebelum kalian. La'allakum, agar kalian warna merah semua ini. Tattaqun. Tattaqun kata dasarnya takwa. Pola kata kerja sekarang garisnya merah. Kalian bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, ya. Wahai manusia, beribadahlah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, ya. Alladzi ja'ala lakumul arda. Alladzi berarti yang lagi. Alladzi berarti yang. Yang. Alladzi ja'ala garisnya hijau. Berarti telah. Garisnya hijau telah dong. Fil madhi. Telah menjadikan lakum warna merah. Sudah hafal ini lah bagikum kalian. Bagi kalian al-ardo, bumi itu sebagai firasya, sebagai firosh. Firosh itu hamparan. Ya. Wassama, langit, binaa. Ya, dan langit sebagai atap. Ya, bina di sini warna hijau. Ya, mungkin dasarnya bahasa Indonesia bina, makanya adamnya membina. Naungan kayaknya, Ustaz. Bangunan, Ustaz. Ya.
bina, bukan bangunan. Bina. Iya, bisa diartikan bangunan. Kalau Bapak Ibu cari di kamus apa? Binaa berarti apa? Bangunan, Bangunan. Naungan aja, Ustaz. Ya, naungan lebih pas ya. Kan sesuaikan langit sebagai bangunan, sebagai naungan bisa. Ya, bina. Wa anzala. Nah, ini kata anzala sering kita temukan ya. Garisnya hijau. Berarti telah menurunkan. Telah menurunkan dari kata nuzul. Wa anzala minas sama'i, dari langit, ma'an, air, berarti air hujan. Ya, fa akhraja, warna hitam ini harus dicari. Fa akhraja itu apa? Fa akhraja itu apa? Mengeluarkan. Mengeluarkan, menumbuhkan juga boleh. Ya, menumbuhkan dan menumbuhkan bihi itu bi dengan hi itunya, dengannya, maksudnya dengan air hujan itu. Ya, minas samaroti, dari dari di sini maksudnya apa ya? Min itu kan dari ya. Coba artinya min apa aja? Dari dengan apa lagi? Min bisa dari, bisa apa? Sebagian. Sebagian. Dari sebagian. Dari sebagian. Kan? Ya, dari sebagian buah-buahan. Iya, buah-buahan ya. Minas samaroti. Sebagai apa? Rizqo, sebagai rezeki. Lakum, bagi kalian. Warna merah ini lakum. Maka Allah bilang apa? Fala, maka jangan. Fa itu maka, atau lalu juga bisa. La, jangan. Maka jangan. Taja'alu. Taja'alu ini garis taja'alu ini fi'il madhi atau mudhari'? Mudhari karena garisnya merah. Siapa pelakunya? Kalian. Ta di depan waw nun di belakang. Ini jadi kadang fi'il mudhari' itu ada waw, ada waw nun. Itu sama saja ya. Fala taj'alu, maka jangan kalian menjadikan lillahi, bagi Allah, andada itu apa? Tandingan. Sekutu. Wa antum. Wa di sini wa bisa dan kalian, atau bisa juga padahal. Ya kan, wa bisa arti padahal kan? Coba lihat di kertas ajaib, wa itu bisa padahal. Padahal kalian mengetahui. Padahal antum, kalian, ta'lamun. Nah, ta'lamun ini kita sering pakai ini. Ta'lamun dari kata ilmu. Kalian ta'lamun. Kalian berilmu, kalian mengetahui. Padahal kalian. Jelas ya? Jangan kalian menjadikan bagi Allah apa tadi andada? Sekutu-sekutu. Ya. Padahal kalian mengetahui. Ya, mengetahui. Ta'lamuna ya kan? Kan ya'lamu dia mengetahui atau dia mengetahui. Ya'lamuna mereka mengetahui. Ta'lamu kamu mengetahui. Ta'lamuna. Kita ajarkan ini. Pokoknya kalau garisnya merah atau garisnya hijau, bahkan tadi garisnya biru, kita sudah ajarkan polanya. Ya. Oke. Wa in kuntum. Wa in dan jika. Kuntum ini langsung terjemahkan aja kalian. Tum itu menunjukkan kalian. Ya. Dan jika kalian fi raibin, di dalam keraguan. Nah, roib berulang 2 kali sudah kan? Roib. Mimma itu gabungan dari min dengan ma. Dari apa yang? Nazalna pelakunya di belakang, Bu. Nazalna, pelakunya di belakang. Ini fi'il madhi. Pola fi'il madhi. Telah diturunkan. Telah kami turunkan. Nazalna. Nazala ya kan? Nazala kan menurunkan. Nazalna, ada na di belakang, sudah kita ajarkan. Kalau na di belakang siapa pelakunya? Kami. Apalagi ditambah garisnya hijau. Berarti kami telah menurunkan. Ala abdina. Ala atas abdina. Nah di belakang kan kami. Kami. Kan hafalannya kan begitu. Hudiyahum mereka, kakamukum kalian, ya aku kami. Nah di sini kami. Ala abdina, atas hamba kami. Hamba kami. Sudah hafal ini. Nah ini makanya warna merah kan. Fa'tu bisuratin min misli. Fa'tu maka apa? Fa'tu. Berikanlah. Maka berikanlah. Datangkanlah. Bisurah. Ya. Dengan satu surat. Ya, dari semisalnya. Min dari misli semisal. Maksudnya Allah ini. Allah, apa namanya?
Ya, menantang kita, ya. Coba datangkan yang satu surat semisal Al-Quran. Kalau kalian ragu kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maksudnya kepada Muhammad. Wada'u syuhada'akum, dan panggil itu syuhada'akum. Syuhada apa syuhada? Penolong-penolong. Ah, penolong-penolong kalian, saksi-saksi kalian. Yang usia nggak biasa makan roti. ya, wada'u syuhada, Dan ajaklah. ya, dan ajaklah syuhada'akum, penolong-penolong kalian. Kum itu kalian. Min dunillah, min dari dunis selain Allah. Maksudnya tanpa Allah di situ. Ya, selain Allah, begitulah. Min duni Allah maksudnya selain Allah. In kuntum sodikin, jika kalian orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Sodikin, tadi kita pelajari, garisnya biru kan? Polanya sudah kita pelajari. Sodik, sodikun, sodikin. Kalau perempuan yang jujur, yang benar, sodikoh, sodikot. Nah, sudah kita pelajari tadi. Sodikin. Oke, fa in lam taf'alu, warna merah ini, fa in lam, dan jika kamu tidak melakukan, taf'alu, mengerjakan itu tantangan tadi. Walan taf'alu, lan itu tidak akan, hafalannya kan, lan tidak akan, dan tidak akan taf'alu, dan tidak akan kamu bisa mengerjakan. Maksudnya mendatangkan satu surat itu. Fattakun nar, maka fattaku artinya apa Bapak Ibu? Takutlah, maka Takutlah. Atau artinya juga fattaku artinya apa? Bertakwalah. Coba, mana yang pas di sini? Bertakwalah ya. Mana di sini yang pas? Takutlah. Fattakun nar, bertakwalah kepada api atau takutlah kepada api? Ya, lebih pas artinya takutlah. Nah, Ustadz, bagaimana bisa membedakan kapan kita terjemahkan takutlah, kapan kita terjemahkan bertakwalah? Obar. Nah, tergantung depannya, Bu. Ya. Kalau depannya Allah atau Rob, maka itu artinya bertakwa. Bertakwa kepada Rob kalian. Fattakullah. Bertakwalah kepada Allah. Tapi kalau di situ nar di depannya, fattakun nar kayak di sini. Fattakun nar. Jangan terjemahkan bertakwalah kepada api. Tapi takutlah kepada api neraka. Tapi makna takwa itu artinya takut memang sebenarnya. Cuma dalam terjemahan lebih pas kalau ke Allah, fattakullah berarti artinya bertakwa kepada Allah. Ya, fattakunar, takutlah kepada Allah. Kepada api neraka. Ya. Nah, fattakunar, allati itu yang. Ya. Yang allati itu ada di kertas ajaib 2 ya. Yang mana waquduha, bahan bakarnya itu annas wal hijaro, manusia dan bebatuan. Uiddat, garisnya 2 hijau. Ya, berarti ini kata kerja lampau pasif. Ya kan, sudah pernah kita ajarkan kalau garisnya hijau 1 telah tapi pasif, aktif. Tapi kalau garisnya 2 hijau telah uiddat, telah disiapkan. Apa kalau Bapak Ibu terjemahkan apa? Telah disediakan. Lil kafirin, li bagi al kafirin, orang-orang yang kafir. Kafirin ini pola yang kita pelajari tadi. Kafir, kafirun, kafirin. Nah, ini kafirin. Orang-orang yang kafir. Jadi garisnya biru dulu waktu sebelumnya Bapak Ibu cuma tahu garisnya biru itu pelaku. Cuma nggak tahu siapa, apakah orang yang atau orang-orang yang. Nah, tadi kita sudah pelajari polanya, ya kan? Nah, ya. Jadi itu terpakai di sini Bapak Ibu ya. Ilmu yang kita pelajari ya, kaidah-kaidah yang kita ajarkan terpakai semua dalam Al-Qur'an ini dan ini perlu dilatih. Ya, saya terjemahkan ya. Wahai manusia, jadi setelah Allah menyebutkan 3 model manusia, yang pertama ada manusia yang bertakwa, ada manusia yang kafir, ada yang munafik kan kemarin ya. Lalu Allah di sini jelaskan di ayat yang kedua, ya ayuhan nas, wahai manusia. Allah ajak semua itu kan manusia, mau dia kafir, mau dia munafik, mau dia muslim, itu kan manusia. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Allah ajak semua. Ubudu rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar apa? Agar kalian bertakwa. Ya. Jadi memang tujuan utama diciptakan manusia itu adalah beribadah. Ya.
Allah bilang apa? Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah itu telah menjadikan langit sebagai bumi sebagai hamparan. Ya. Masya Allah, coba siapa yang bisa ciptakan bumi dengan segala isinya seperti itu? Artinya Allah di sini menjelaskan bahwa pencipta itulah yang berhak kalian sembah. Bukan menyembah kepada si yang tidak bisa melakukan apa-apa. Kalian sembah berhala bisa apa? Ya kan? Kalian sembah pohon bisa apa? Sementara semua itu adalah makhluknya Allah. Allah bilang sembah Rob kalian, sembah Tuhan kalian yang telah ciptakan tuh langit. Apalagi sama binaa, langit sebagai atap, ya. Maksudnya tidak jatuh kepada kalian. Ya, dari langit diturunkan hujan. Ya. Allah mau menjelaskan kalau Allah itu mencipta. Wa anzala minas sama'i ma'an, diturunkan air dari langit, kemudian dari air hujan itu tumbuhlah rizki bagi kalian dari buah-buahan. Maka fala taj'alu lillahi andada, maka jangan kalian jadikan bagi Allah itu andada. Sekutu. Ya, sekutu maksudnya tandingan-tandingan. Ya. Misalnya menyembah yang lain selain Allah. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Kalian mengetahui, orang-orang kafir itu tahu kalau yang ciptakan langit dan bumi ini Allah. Ya, tapi ketika disuruh beribadah mereka enggan beribadah. Ya. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka bilang Allah. Ya. Tapi ketika sudah disuruh, makanya ada tauhid ada 3 kan? Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya. Rububiyah itu Allah mencipta, Allah mengatur, Allah mengatur semuanya. Kemudian setelah kita tahu, maka kita beribadah hanya kepada Allah. Kemudian Allah bilang apa? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Jika kalian ada keraguan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Lihat Nabi Muhammad, Allah bilang hamba. Ya, artinya Nabi Muhammad itu ya dengan segala kehebatan Nabi Muhammad, dia tetap adalah hamba. Maka tidak boleh diangkat sampai derajat pada derajat ketuhanan. Seperti sebagaimana orang-orang ya Nasrani menjadikan Nabi Isa itu ya sebagai Tuhannya, sebagai Tuhan, ya kan? Nah, kalau Allah bilang di sini kepada hamba kami turunkan kepada hamba kami, ya. Fa'tu bi surah, coba datangkan satu surat yang semisalnya, semisal Al-Quran, ya. Panggil kamu punya penolong-penolong, ya, selain Allah. Jika kalian orang-orang yang benar, mereka ditantang benar bu, mereka buat seperti Al-Quran ternyata nggak bisa, karena mereka ragu kan dengan Al-Quran, tapi ternyata mereka nggak bisa datangkan. Ya, semisal itu. Karena mereka katakan Al-Quran itu buatannya Nabi Muhammad. Ya. Padahal Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Ya. Makanya tuduhan-tuduhan mereka itu karena mereka itu ahli bahasa, Ibu. Orang Arab itu memang pada puncaknya waktu itu di Mekah ya, sampai pada puncak ilmu bisa menyihir orang dengan bahasa mereka. Allah turunkan Al-Quran sebagai mukjizat dengan kata-katanya yang luar biasa. Ya, menunjukkan bahwa itu bukan dari Nabi Muhammad. Ya, makanya mereka nggak bisa datangkan satu surat pun Allah tantang. Fa in lam taf'alu, dan jika kalian tidak bisa mengerjakan, maksudnya memberikan satu surat seperti Al-Quran, walan taf'alu, dan tidak bisa mendatangkan seperti itu, fattaqun nar, maka takutlah kepada api neraka. Ya. Yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Uiddat lil kafirin, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang kafir. Ya. Setelah Allah berbicara tentang orang-orang yang kafir, maka lanjutannya Allah berbicara orang-orang yang beriman. Oke. Nah, ini yang tugasnya ya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Nah, di sini juga yang terjemahkan sudah banyak. Kita minta yang sudah menerjemahkan. Mana? Ya ini. Surat Al-Baqarah ayat 25. Ibu Santi. Ibu Santi ada? Ada Ustaz. Ayat 25 Ibu terjemahkan wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ya Ustaz. Wa basyir a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu, dan sampaikanlah
kabar gembira alladzina orang-orang yang amanu beriman wa amilu sholihati dan mereka beramal soleh annalahum jannatin tajri dan bahwasannya bagi mereka surga yang mengalir min tahtihal anhar dari bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha setiap kali mereka diberi rizki darinya min samarotir rizqo dari buah-buahan, rizki buah-buahan. Qalu hadzal ladzi ruziqna, mereka berkata ini orang yang jangan orang yang, kan rezeki, masa orang yang, ini yang mereka berkata ini yang kami diberi rizki min qabli dari sebelum min qablu dari sebelum, maksudnya di sini dari sebelum mereka, maksudnya sebelum ya sebelum mereka, maksudnya ya sebelum, maksudnya di dunia, waktu masih di dunia kan, ini Allah cerita di surga, Allah cerita di surga bahwa mereka dikasih buah-buahan kan. Iya. Mereka bilang, wah kami juga dulu di dunia dikasih buah-buahan, ya kan? Dulu seperti dulu gitu, min qabl seperti dulu, dahulu. Bukan sebelumnya, seperti sebelumnya saya seperti di dunia. Bukan seperti yang dijanjikan, Ustaz, maknanya. Oh enggak. Di dunia dijanjikan ya. Oh bisa. Qalu hadzal ladzi ruziqna min, oh ya. Mereka berkata, ini yang telah dirizkikan dari sebelumnya, dari sebelum. Enggak ada di sini dijanjikan. Dari sebelum ya. Jadi ketika di dunia, Bu, ketika di surga mereka dikasih buah-buahan, mereka katakan ini yang telah dirizkikan pada kami min qabl, sebelumnya, maksudnya waktu masih di dunia. Buah-buahan yang ada di surga itu adalah buah-buahan yang ada di dunia, Ibu. Cuma dengan rasa yang berbeda. Di sana ada mangga nanti, ada mangga, ya ada semangka, ya. Oke lanjut. Wa tubihi, wa utubihi mutasyabihan, dan mereka diberi dengannya mutasyabiha yang serupa dengannya. Nah, yang berupa dengannya kan, itu yang tadi di dunia sama dengan yang di surga. Iya, San. Walahum fiha azwajum mutahharatun, dan bagi mereka di dalamnya pasangan-pasangan yang suci. Wahum fiha khalidun, dan mereka di dalamnya kekal. Iya, khalidun. Ini khalidun, ini pola yang tadi Bapak Ibu, yang kita pelajari tadi, khalidun. Khalid. Khalidun. Khalidin. Ya kan? Khalidah, khalidat. Khalid itu kekal. Bagus ini, Ibu, sudah bagus terjemahannya. Kasih. Baik, berikutnya innallaha, ini ayat yang terakhir ya, sabar Bapak Ibu ya, 15 menit lagi. Innallaha la yastahyi, silakan. Ibu Pak Indra. Ada Pak Indra? Ya, ada. Silakan Pak. Innallaha la yastahyi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahyi ayat riba masalah sesungguhnya Allah tidak malu. Betul. Untuk yadribu, membuat permisalan apa saja. Oke, bagus. Ya'udatan sama fauqaha, nyamuk atau apa yang di atasnya. Ini keren di sini nanti terjemahannya. Ini keren ini. Oke, lanjut Pak. Nanti saya terjemahkan. Fa'ammal ladzina amanu, maka jika
Fa'amma. Amalladzina amanu. Fa'amma. Adapun, amma itu adapun, warna merah. Maka adapun orang yang beriman, faya'lamu annahul haqqu min rabbihim. Mereka mengetahui bahwa sesungguhnya itu benar dari Tuhan mereka. Ya. Wa ammal ladzina kafaru, dan orang yang kafir, fayaqulu madza aradallah. Mereka berkata, apa yang dikehendaki Allah. Bihadza masalah, dengan permisalan ini, yudullu bihi katsira, disesatkan dengannya banyak orang. Iya, bagus. Bihi katsira, dan diberi hidayah dengannya banyak orang. Bagus. Wa ma yudillu bihi al-fasiqin, dan tidaklah sesat dengannya Yudillu, dia menyesatkan dengannya. ya. Wa ma yudillu Dan tidaklah bihi, dia menyesatkan. dan tidaklah dia menyesatkan dengannya illal fasiqun, kecuali orang-orang yang fasik. Ah, mantap. Ini fasikin juga tadi Bapak Ibu, kita pelajari sudah polanya baru tadi, fasikin. Bagaimana polanya kira-kira fasikin ini? Ayo, siapa yang mau contohkan dari atas? Fasikin. Fasiq, Fasiqun. Fasiqun. fasiqin, Ah, fasik, orang yang fasik. Fasikun. Di sini apa? Fasikin. Orang-orang yang fasik. Nah, ini bahasa Indonesia, ya kan? Garisnya warna biru menunjukkan pelaku. Polanya sudah kita ajarkan tadi. Fasikin, ya. Jelas Bapak Ibu? Nah, baik, kita terjemahkan dulu ya. Nah, di sini keren ini. Wa basyiril ladzina, dan sampaikan kabar gembira. Alladzina, kepada orang-orang yang alladzina amanu. Amanu orang-orang beriman berarti. Mereka telah beriman. Maksudnya orang-orang beriman. Jadi setelah Allah bicara takutlah kepada api neraka yang mana bahan bakarnya itu manusia dan batu. Yang disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Allah bilang, wa basyiril ladzina amanu. Sampaikan kabar gembira. Selalu Allah bilang begitu. Kalau setelah sebutkan kafir, neraka, Allah bilang orang yang beriman surga. Wa basyiril ladzina amanu, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman atau mereka telah beriman. Selain beriman, mereka wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Karena cukup beriman nggak cukup, harus beramal soleh. Ya. Anna lahum, bahwasannya bagi mereka jannatin, surga-surga. Tajri min tahtihal anhar, mengalir, min tahtiha, min dari tahti bawah, ha itunya, min tahtiha dari bawahnya. Maksudnya dari bawah surga itu mengalir apa? Al anhar. Anhar, sungai-sungai. Kullama, warna merah. Setiap kali ruziku, mereka dirizkikan. Kan wow di belakang kan mereka ya. Kata dasarnya rezeki. Garisnya 2 hijau. Berarti dirizkikan. Garisnya 2 hijau, berarti dia pasif. Pelakunya mereka. Berarti mereka telah dirizkikan minha, darinya, min samarotin, dari buah-buahan, rizqon sebagai rezeki. Rizqon sebagai rezeki berarti kan? Qalu, mereka berkata, hadzal ladzi ruziqana min qabl. Hadzal ladzi, ini yang, ya, hadza ini, alladzi yang, ini yang ruziqana. Nah, garisnya 2 lagi hijau, berarti pasif. Telah mereka, telah kami dirizkikan, kami telah dirizkikan gitu loh. Kan gini, ruziqona kata dasarnya rezeki. Nah, di belakang berarti kami. Garisnya 2 hijau berarti pasif ini. Kami telah dirizkikan.
Ini yang kami telah dirizkikan, berarti kami dulu waktu di dunia telah dirizkikan min qabl, sebelumnya. Min qabl, min dari qabl sebelum, apa? Dari Iya. sebelumnya. Qabli sebelum, ya. Sebelum, maksudnya waktu di dunia. Ya. Artinya Ibu, kenikmatan hari ini yang ada di dunia itu sebenarnya muqaddimah daripada kenikmatan surga. Yang mana nanti kenikmatan di sana berlapis-lapis. Ya. Wa utubihi mutasyabiha, dan mereka diberikan darinya yang mirip mutasyabih. Yang apa kalau Ibu Santi terjemahkan tadi mutasyabiha? Yang serupa. Yang serupa. Jadi serupa, Pak. Makanan yang ada di bumi, buah-buahan yang ada di bumi itu ada di surga nanti. Ya. Allah bilang sendiri, mutasyabiha. Walahum fiha, dan bagi mereka di dalamnya, fiha, fi di dalam ha itu nya. Yang mesti di dalam surga. Azwajum mutahharoh, pasangan-pasangan yang suci. Ya. Wahum fiha khalidun, dan mereka fiha, fi di dalam ha-nya. Ha itu nya, ada di kertas ajaib 2 ya. Fiha, dan mereka di dalamnya khalidun, kekal. Khalidun orang-orang yang kekal. Khalid orang yang kekal. Khalidun orang yang kekal. Ini pola yang kita pelajari tadi, khalidun ini. Ya. Huruf pertamanya panjang kan? Kemudian waunun di belakang. Nah, sama dengan fa'ilun, orang yang mengerjakan. Khalidun, orang-orang yang kekal. Mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Maksudnya mereka di dalamnya kekal, gitu ya. Jelas Bapak Ibu? Berikutnya, innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahi, tidak malu. Tidak malu apa? Untuk yadriba masala. Ya, membuat sebuah permisalan. Ya. Permisalan ma bisa diartikan apa saja ya, apa yang atau apa saja, apa saja. Allah tidak malu membuat permisalan apa saja. Di dalam Al-Quran itu Allah kadang memberi permisalan hujan lebat. Apa kemarin Allah memberi permisalan api. Ya, api. Allah memberi permisalan juga kadang nyamuk. Allah tidak malu memberi permisalan apa saja, bahkan ba'udoh. Ini ba'udoh ada di sini. Ba'udoh apa artinya ba'udoh? Nyamuk. Nyamuk. Allah memberi permisalan nyamuk pun hewan yang kecil yang mungkin tidak dianggap apa-apa. Allah nggak malu. Sebentar saya jelaskan. Fama fauqoha. Ya. Maka apa saja fauqoha. Fauqo itu di atas. Fauqo di atas. Ah, ini warna merah. Apa saja yang di atasnya. Ya. Oke. Fa'ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman nih, faya'lamuna, mereka mengetahui annahul haqqu, bahwa itu hak, itu benar. Itu yang hak min rabbihim, itu benar dari Tuhan mereka. Mau Allah bilang memberi permisalan dengan nyamuk atau dengan lalat atau dengan tawon, ya itu kalau orang beriman sami'na wa ata'na, enggak protes. Itu hak dari Tuhan mereka, dari Rabbihim. Tapi lihat kalau orang kafir, wa ammal ladzina kafaru, maka dan adapun orang-orang yang kafaru, mereka telah kafir atau kafir, fayaquluna, mereka berkata. Mereka komentari itu ayat-ayatnya Allah. Mereka mau cari celah. Fayaquluna, yaquluna garisnya merah kan? Berarti kata kerja sekarang. Yaquluna, ya di depan, wa nun di belakang, berarti mereka. Fayaquluna, mereka berkata, maza, apa? Aroda itu inginkan. Allah, apa yang Allah inginkan? Bihadza masalah, dengan permisalan ini. Hadza ini masalah permisalan. Apa yang Allah inginkan dengan permisalan ini? Ya, yudillu bihi katsira. Dia menyesatkan dengannya, maksudnya dengan permisalan itu. Katsira, banyak orang. Wa yahdi. Yahdi dari kata hidayah. Dan memberi hidayah dengannya katsira, memberikan hidayah juga kepada banyak orang ya dari permisalan itu. Ya, bihi itu kan dengannya. Maksudnya dengan permisalan itu. Ya. Lalu Allah jelaskan wama yudillu bihi illal fasikin. Ya. Wama, dan tidaklah yudillu, dia menyesatkan dengannya illal fasikin, kecuali orang-orang yang fasik. Nah, fasikin ini pola yang tadi, garisnya biru kan?
Fasik, fasikun, fasikin. Oke, ya. Kita mau jelaskan dulu Bapak Ibu ya. Ayat yang ini sudah jelas, ayat yang ke-25 tadi, bahwa ya ada mereka di sana di dalam surga mendapatkan buah-buahan, mendapatkan pasangan-pasangan, dan mereka kekal di dalamnya. Itu orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian Allah jelaskan ya ayat yang ke berapa? 26 ya. Allah tidak malu membuat permisalan apa saja, bahkan ba'udho, bahkan nyamuk. Ya, ada dalam Al-Quran Allah memberi permisalan dengan nyamuk. Permisalan mereka seperti nyamuk atau apalah. Pokoknya begitulah bahasanya kan. Kenapa Allah di sini memakai kata nyamuk? Ya karena nyamuk ibarat hewan yang kecil. Ya. Dan Allah tidak malu. Ya. Maksudnya Allah tidak malu di sini, ya tidak masalah bagi Allah. Ya, tidak sedikit pun mengurangi kekuasaan Allah, ya tidak sedikit pun mengurangi kemahabesaran dan keagungan Allah. Ya kan seperti itu. Bahkan yang fauk, apa artinya fauk? Fauqa di atas. Fauqa di atas, maksudnya bahkan yang di atas lebih kecil, maksudnya di atas lebih kecil daripada ba'udho, daripada nyamuk. Apa yang lebih kecil daripada nyamuk? Kuman. Ya, misalnya apa yang lebih kecil dari nyamuk ya? Ya, misalnya kutu lah. Allah tidak malu. Fauqa itu kan di atas, bukan berarti di atas dalam artian di atas lebih besar. Kan di sini perbandingan ya. Kalau ya bahkan nyamuk yang kecil itu mungkin di atasnya lagi lebih kecil, fauqoha, itu Allah nggak malu, nggak masalah bagi Allah. Jelas Bapak Ibu? Jadi fauqo di situ bisa diartikan hewan yang lebih kecil lagi. Kenapa? Fauqo di atas, maksudnya di atas lagi, lebih ukurannya lebih kecil lagi. Paham? Dan masya Allah Bapak Ibu, ada maknanya juga bisa. Allah tidak malu memberi permisalan, ya, membuat permisalan apa saja nyamuk atau yang ada di atasnya. Kira-kira kalau dari bahasa ini Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu tangkap secara langsung? Dan di atasnya, maksudnya di atas apa? Kecilan dari itu, lebih rendah dari itu juga. Itu tadi, itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua di atasnya, maksudnya di atasnya apa? Darah. Di atasnya nyamuk, Ibu. Oh, yang besar. Enggak, gini loh. Masya Allah ini. Allah itu tidak malu membuat permisalan apa saja, misalnya nyamuk, dan apa yang di atasnya nyamuk. Ternyata Ibu, ada hewan itu yang tinggal di atasnya nyamuk. Di sayapnya. Itu pernah diteliti oleh, nggak tahu, coba Ibu lihat di YouTube ya. Pernah diteliti, membuktikan kalau firman Allah itu betul. Ternyata Allah bilang di sini Allah tidak malu membuat permisalan nyamuk dan apa saja, bahkan yang di atasnya, maksudnya di atasnya nyamuk. Ternyata ada hewan kecil itu tinggal di atasnya nyamuk, Ibu. Hewan. Itu diteliti pakai apa itu kalau pembesar itu? Mikroskop. Ya, mikroskop ya. Itu diteliti ternyata betul ada hewan yang tinggal di atasnya nyamuk. Itu maksud yang kedua. Ya. Subhanallah. Kuman. Ya. Iya. Coba nanti Ibu buka YouTube ya. Hewan yang tinggal di atas nyamuk. Ini maksud dari ayat ini. Allah tidak malu membuat permisalan apa saja ya seperti nyamuk, fama fauqaha, dan apa saja yang di atasnya. Di atasnya itu maksudnya ya di atas nyamuk beneran, di atasnya nyamuk. Ada itu di atasnya nyamuk. Hewan kecil tinggal juga di situ dia. Yang hinggap gitu ya, nempel di nyamuk. Ya, nempel di situ, tinggal di situ. Padahal nyamuk itu kecil, ternyata ada lagi hewan yang tinggal di situ. Ada yang lebih kecil. Lebih kecil dari kutu lagi ya, Pak? Betul. Nanti Ibu lihat ya. Fa'ammal ladzina amanu. Orang yang beriman nggak masalahkan itu. Ya, nggak masalahkan. Karena itu hak dari Tuhan mereka. Tapi orang-orang kafir mengatakan, "Madza aradallahu bihadza masalah." Kenapa? Maksudnya masa Allah memberi permisalan nyamuk atau apa gitu kan? Kalau orang beriman nggak intinya di sini Bapak Ibu. Kalau kita itu orang beriman nggak masalah. Pokoknya apa yang datang dari Al-Quran kita beriman. Ya bahkan yang tidak masuk akal sekalipun. Memang Al-Quran itu bukan untuk diakal-akali. Tugasnya kita untuk beriman saja.
Ya. Karena kalau semua yang kita imani harus masuk akal, ya, apa namanya? Maka banyak syariat-syariat yang harus dibuang. Kenapa? Karena gini Bu. Kalau syariat ini harus pakai akal, saya tanya, kira-kira pakai akal yang mana? Sedangkan akal ini berbeda-beda. Orang yang dokter berbeda dengan yang lulusan SMA. Ya kan? Karena kalau mau pakai akal akan berpaut nantinya. Tapi kalau dengan dalil, patokannya mau dia lulusan SMA, lulusan SD, dokter, semua tunduk kepada dalil. Itu artinya bukan pakai akal. Kan seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau syariat ini harus pakai akal, ya, maka akan banyak dibuang, ya, syariat karena tidak masuk akal. Contohnya misalnya gini. Kalau seorang musafir melakukan perjalanan, ya kan, apa namanya, dia ada itu namanya membasuh di atas sepatu, ya, atau kaos kakinya, ya. Harusnya kan yang lebih pantas untuk dibasuh bagian bawah, karena itu yang menginjak tanah. Tapi kenapa yang di atas yang dibasuh? Tapi itu yang datang dari kita. Mohon maaf, contoh yang lain, kalau kita buang air, kalau kita misalnya buang angin, ya, harusnya kan yang dibersihkan yang di belakang. Tapi kenapa justru yang dibersihkan kita berwudu, nggak ada dibersihkan bagian belakang? Ini yang kita tunduk kepada itu. Nah, begitu juga dengan ini. Allah bilang apa saja di Al-Quran itu tidak masalah. Mau memberi permisalan nyamuk, lalat, atau mungkin apa yang di atasnya lebih kecil daripada itu, ya, orang yang beriman itu mengatakan itu hak. Wa ammal ladzina kafaru, sedangkan orang-orang kafir mengatakan, ya, apa yang Allah inginkan dari permisalan ini? Dia menyesatkan banyak orang, memberikan hidayah banyak orang. Dan Allah jawab, wa ma yudhillu bihi illal fasikin. Tidaklah Allah sesatkan kecuali orang-orang yang fasik. Orang-orang fasik di sini bukan fasik biasa, ya. Fasik yang maksudnya di sini kafir. Ya. Fasik di sini maksudnya kafir. Ya, kadang fasik itu bermakna kafir, Ya. Nah, itu terjemahan singkat daripada ayat ini, ya. Masya Allah. Jadi terpakai Bapak Ibu, ya, ilmunya, fi'il madhinya ada, fi'il mudhari, isim fa'ilnya juga ada di sini semua. Ya. Jadi kalau kita banyak latihan, insya Allah kita akan temukan banyak, ya. Jadi sekian Bapak Ibu, apa namanya, pelajaran kita hari ini. Saya rasa cukup jelas, ya. Dan apa namanya? Dan jangan lupa tugas-tugasnya, ya. Apalagi isim fa'il itu tidak terlalu berat insya Allah, ya. Oke. Untuk tugas ini Bapak Ibu dikirim dengan video, ya. Dikirim dengan video. Jadi rekamannya dibuat dengan video, setoran ininya, isim fa'ilnya. Ya. Nah, nanti kita akan jelaskan lagi di grup. Baik, ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Atau sudah sangat jelas? Ya. Ustaz, maaf, tidak ada tugas terjemah berarti Ustaz? Oh, maaf. Lagi dong, ya. Lanjutannya Bu, setengah berikutnya. Berikutnya. Terima kasih, Bu. Baik, Ustaz. Setengah berikutnya. Sampai 29. Ya. Setengah berikutnya, ya. Ustaz, saya mau tanya, Ustaz. Silakan. Yang ada di buku, Ustaz, kayak isim fi'il mudore sama madi. Di sini tuh, Ustaz, ada kayak ibadatun. Terus ada di sini, Ustaz, yang di halaman 112. Jadi ibadatun, terus zikrun, terus syukurun, sama sobrun. Itu sebenarnya ini apa sih Ustaz maksudnya? Ini itu kata dasar Ibu. Asal, kata asal. Kata benda. Ya, kata benda. Dia nggak ada hubungan dengan waktu. Oh. Sama dengan begini Bu. Kalau iman, mereka telah beriman kan polanya lain. Mereka telah beriman, dia telah beriman. Itu kata kerja kan, sudah kan? Iya. Kalau iman yang Ibu maksud, iman yang kata benda, itu dia nggak masuk dalam perubahan-perubahan tadi. Kan ada tuh iman yang artinya nggak ada hubungan dengan orang. Misalnya gini, Ibu nulis sebuah cerita,
Iman adalah mutiara. Kira-kira iman di situ kata dasar atau kata kerja? Kata benda. Ya itu maksudnya Bu, iman di situ. Iman adalah mutiara. Kalau sudah Ibu bilang dia telah beriman, wah beda lagi polanya, berarti amanah. Mereka telah beriman, amanu. Kalau cuma kata dasarnya iman. Ya. Iya. Semoga Allah menjaga iman antum, keimanan antum, kan gitu. Itu masih kata dasar. Sama dengan sober, syukur gitu ya, syukur. Dia belum berhubungan dengan kata apa? Pelaku. Mungkin kalau dalam bahasa Inggris ada nggak Bu ya, begitu ya? Saya nggak tahu. Berarti yang di atas. Misalnya kata kerja apa? Misalnya kalau kata kerja makan apa? Eat. Ya, kalau dia telah makan? They have eaten. They have eaten. Nggak ada hubungan. Eaten. Kalau cuma kalau makanan. Food. Meal. Ya, kurang lebih seperti itulah. Ya, kurang lebih dia seperti itu namanya kata benda. Sama dengan begini, Bu. Menulis itu kata kerja atau kata benda? Kata kerja dong. Dia menulis, mereka menulis kan? Coba kata bendanya apa? Tulisan. Pasti jadi ada kata kerja, ada kata benda. Coba membaca, dia telah membaca, mereka telah membaca. Kalau cuma kata bendanya nggak ada hubungan dengan orang dan waktu apa? Bacaan. Itu yang ditanyakan Ibu Santi tadi. Berarti Ustadz yang jadi setiap kata kerja ada kata asalnya yang tidak ada hubungan dengan waktu dan orang. Ya. Ustadz berarti fi'il madinya itu yang ibadatun berarti ibadah aja gitu ya. Abadah. Fi'il madinya abadah. Ya, yang di atasnya Ustadz. Bukan yang di atasnya Ustadz, yang di atasnya. Kalau yang di atasnya tulisannya apa? Ibadah. Ibadatun. Nah, itu kata dasarnya, Bu. Itu enggak ada, itu kata asalnya sama dengan membaca bacaan. Oke, berarti ibadatun itu cuman ibadah doang, satu ibadah gitu. Iya, ibadah ya ibadah. Misalnya Ibu nulis, ibadah adalah. Iya. Nah, itu dia kata dasar namanya. Nah, dari kata dasar itu dicari lagi kata kerjanya, bagaimana perubahannya? Oh, jadi abadah. Oh ya. Dari kata kalau sudah ketemu abadanya udah bisa tuh fi'il mudhari'nya bisa terusnya. Jelas ya? Oke. Silakan dinonton lagi rekamannya ya, diulang-ulang lagi, Masya Allah. Itu ada sedikit pertanyaan. Ya, terakhir Pak ya. Oke. Kata antum di situ kan seharusnya artinya kalian. Nah, dalam kehidupan sehari-hari hanya antum itu sebagai Anda. Baik, saya jawab Pak. Oke. Itu sebagai bentuk penghormatan saja. Lebih memuliakan, lebih sopan. Sama dengan Allah bilang begini, kami telah menurunkan Al-Quran. Kira-kira yang menurunkan Al-Quran, Allah berapa orang? Satu, tapi Allah bilang kami. Apakah Allah banyak? Tidak. Itu hanya bentuk pemuliaan saja. Kami turunkan hujan. Allah bilang di Al-Quran itu. Selalu pakai nahnu. Nah, dalam bahasa kita sehari-hari juga bisa begitu. Anta harusnya satu orang. Cuma biasanya lebih sopan kalau pakai antum. Bukan berarti dia banyak orang. Nggak mungkin. Jelas Pak ya? Hanya bentuk penghormatan dan pemuliaan. Ya. Kan karena terlibat malaikat di dalam menurunkan itu kan kerjasama. Tadi yang kami kata tuh bukan Allah saja, berarti bukan Allah itu apa? Suaranya Ibu putus-putus Ibu. Oh ya putus-putus. Kalian. Kan terlibat malaikat gitu kami itu. Di dalam kami itu terlibat malaikat. Maaf Bu, suaranya enggak jelas Suara saya ini. itu enggak jelas. Ibu Agnesia, suaranya Ibu, coba mungkin pindah Ibu. Ya, sinyalnya susah nih Ustaz. Enggak. Apa hanya saya nih yang apa? Yang ada Emang enggak jelas Ustaz. Bagus, Pak. Sinyalnya kurang bagus. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang kurang bagus.
Ya, nanti di WA di grup saja Bu ya. Oke, barakallahu fikum Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah kita ketemu lagi dan tugas-tugasnya jangan lupa ya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.